Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Islam yang senang mengucapkan dan menjawab salam, kata Nabi, akan dimudahkan masuk ke dalam surga dengan salam. Ayyuhan nas, absus salam tadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, kata Rasulullah, tebarkan salam di antara kalian, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsyadana ila sabilil mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Kepada Ketua DKM Masjid Kuba beserta segenap jajaran, kepada imam dan seluruh jamaah sholat isya dan tarawih yang saya hormati, mudah-mudahan semuanya diberikan hidup yang berkah dari dunia sampai akhirat. Bapak, ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, puasa bisa menjadi sumber kekuatan ibadah jika kita laksanakan dengan kesadaran dan keikhlasan, dengan keimanan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sadar bahwa ini adalah panggilan dari Yang Maha Kuasa yang menciptakan seluruh alam semesta, yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di bawah bumi, yang ada di atas bumi, bahkan yang ada di atas langit. Kekuasaan Allah tidak bisa kita pikirkan dengan akal kita. Hanya akan keluar kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sekarang banyak dipanggil oleh pimpinan kita Prabowo. Itu kalau nggak datang, kira-kira bagaimana urusannya? Pasti mereka punya sanksi, punya hukuman. Betul apa betul? Betul. Dan mereka yang dipanggil oleh Prabowo hatinya girang luar biasa. Kenapa? Dipanggil atasan tertinggi dalam negara. Begitupun orang yang beriman. Kalau mereka punya kekuatan iman yang dahsyat, maka mereka akan bahagia. Takkan dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Udah dipanggil segitu aja tuh, udah girang hati kita. Wahai orang-orang yang beriman, ini sebenarnya yang paham, yang sadar, dan kekuatan imannya yang mantap. Nabi mengajarkan kepada kita, hampir semua manusia imannya naik turun. Betul apa betul? Betul. Kita kalau iman lagi naik, masya Allah. Kadang-kadang kita suka takut sama Allah. Mata kita takut ngelihat sesuatu yang maksiat. Tangan kaki kita sampai geletak dalam hati kita. Kita punya hati nih, Bapak semuanya matanya melihat ke saya. Ini punya hati kan berbeda-beda. Pas dengar suara saya itu berbeda hatinya. Waduh. Betul atau betul? Dan saya tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Maka orang kalau hatinya imannya sudah dahsyat,
Mereka pengen keretak hatinya saja, pengennya senantiasa Allah, Allah, Allah. Atau melihat semua yang dilihat. Keretak hatinya pengennya hanya ada rasa cinta, tidak ada kebencian. Kita kadang-kadang melihat keluarga kita aja, kita lagi gedeng sama bini kita, keretak hati kita udah gedeng aja. Ini bini disuruh nyiapin yang mau, ini yang siapin. Kita nggak ucapkan dalam hati, tapi keretak di hati sulit. Kita bendung, betul apa betul? Masya Allah. Ngelihat tetangga kita kagak demen, itu baru melihat aja hati udah berucap yang lain-lain. Mudah-mudahan dia jatuh. Hatinya udah jelek aja. Padahal tidak diajarkan oleh Rasulullah supaya kita mendoakan seluruh umat Nabi Muhammad. Sultanul Auliya Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili pernah menjelaskan, orang kalau ingin mendapatkan makom derajat menjadi kekasih Allah, menjadi walinya Allah, istiqomahkan doa, Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. 5 kali sehari semalam. Seorang wali kutub, tuan guru sekumpul yang haulnya terbesar di Indonesia. Beliau mengajarkan dalam thariqat samaniyahnya, barang siapa yang mendoakan umat Nabi Muhammad ba'da subuh sebanyak 4 kali saja, Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma barik an ummati Sayyidina Muhammad. Ada perbedaan sedikit, itu pun sama akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sholawat yang tadi saya baca dalam mukadimah itu sholawat Syadziliyah dari wali kutub Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili. Dijelaskan dalam sebuah kitab, barang siapa yang membaca itu sholawat 1 kali saja sama dengan 100.000 sholawat yang lainnya. Dulu saya hanya mendengar sholawat Fatih, thariqat Tijani. Barang siapa yang membaca sholawat Fatih, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim, sampai terus 1 kali dibaca sama dengan 60.000 sholawat yang lainnya. Ternyata sholawat Syadziliyah sampai Syekh Hisam Al-Kabani menjelaskan hal itu. Sampai beliau berkata, saya pun ingin istiqomah membaca sholawat ini. Alhamdulillah. Saya thariqat Syadziliyah, mursyid saya Tulung Agung Jawa Timur. Makanya saya nggak pernah lepas baca sholawat itu. Pertama saya mendengar belum percaya saya. Ternyata datang video Syekh Hisam Al-Kabani menjelaskan hal itu. Bapak ibu saudara-saudari sekalian yang berbahagia, Rasulullah mengajarkan bagaimana supaya keimanan kita meningkat, naik. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Ternyata banyakin zikir. Kalimat yang paling dahsyat, kalimat yang paling disukai oleh Rasulullah dan disukai oleh seluruh para nabi sebelum Rasulullah. Afdhalu ma qultu anna wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Dari thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah Abah Anam Tasikmalaya, beliau mengajarkan murid-muridnya membaca la ilaha illallah sehabis sholat wajib 165 kali. Thariqat Naqsabandiyah Khalidiyah, saya pernah ketemu mursyidnya di Magetan, Tenggoro. Itu beliau mengajarkan muridnya setiap saat di sholat membaca zikir Allah, Allah, Allah sebanyak 5.000 kali. Ini sebenarnya tatanan seorang mursyid supaya hati seorang murid senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau ada kiai, ada ustaz, ada kurang apa sama ikut saya bingung sebenarnya. Ya mudah-mudahan nanti ilmunya bertambah. Alhamdulillah. Karena seorang musik bukan sembarang, bukan sembarang kiai, bukan sembarang ustaz. Rasulullah mengajarkan supaya kita membaca ayat kursi satu kali saja sehabis sholat, jangan ditinggalkan. Maka kita dengan surganya Allah yang menjadi penghalang hanyalah kematian. Jadi orang yang istiqomah dalam membaca ayat kursi satu kali saja sehabis sholat, tak kala dia meninggal dunia dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Umar bin Habib Hadranau, beliau pun menjelaskan kembali, kata beliau, orang yang dalam istiqomah membaca ayat kursi satu kali saja sehabis sholat, nanti tatkala sakaratul maut, itu bukan lagi malaikat Israel yang mencabut nyawanya, dihandle langsung oleh Allah dengan Rahman dan Rahimnya. Subhanallah. Dan kami sebagai murid ditata oleh musyrik kami. Sholat saya wajib baca lafaz Yakum 11, ayat kursi 11. Kalau satu kali saja kita mendapatkan kemudahan masuk surga, bagaimana dengan kita membaca lebih daripada satu? Ternyata musik memberikan satu jalan yang lebih mudah buat kita semuanya, supaya kita bisa istiqomah dan dipermudahkan nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kalau tidak dengan keimanan yang kuat, mohon maaf, puasa Ramadan itu berat. Betul apa betul? Terutama buat ahli kopi dan ahli rokok. Pokoknya ahli goa, ahli hisab, waduh berat. Karena mereka suka berkata, lebih baik gak makan daripada kagak merokok sama ngopi. Benar apa benar? Tapi mereka yang ahli kopi, ahli rokok, kemudian masih kuat puasanya, mantul. Alhamdulillah. Berarti itu ahli rokok, ahli ngopi yang imannya mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Ramadan tahun ini, sebelum Ramadan saya ketemu tukang kerja kan, mohon maaf, berat kerjaannya, betul apa betul? Makanya porsi makan aja, porsi tukang sama porsi kita beda. Kalau kita makannya porsi tukang, kemudian jarang kerja, masalah hati-hati. Assalamualaikum, diabetes datang. Assalamualaikum, darah tinggi datang. Assalamualaikum, kolesterol datang. Kenapa? Makannya porsi tukang, kerjanya nyender. Kalau tukang itu sehat, kenapa? Makannya banyak, kerjanya juga banyak. Betul apa betul? Jadi karbo yang dia makan dari nasi, yang di dalamnya ada gula, jadi energi. Dan kalau kita makan nasi banyak, pakai Indomie, gorengan 3, semuanya karbo. Jadi tenaga kagak, nyender, minum es teh manis, wah, hati-hati deh, begitu dah, hati-hati. Makanya saya bilang, sumu tasihu. Tapi jaga pola makan kita, pola buka puasa kita, usia yang 30, 40, 50. Mohon maaf, onderdil kita udah banyak korekan. Udah bukan onderdil yang asli. Betul apa betul? Betul. Kalau anak kecil buka puasa dia minum es teler, sehat masih. Dia minum es teh manis, sehat bocah. Kenapa? Habis buka langsung lari-larian. Usia 40-50 tahun buka puasa langsung minum es teler beneran. Ini yang saya bilang, pola makan dijaga. Jangan udah kita lepas sama Allah, kita mencikir aja pasti sehat, rehoy, enak baik. Allah dan Rasulnya udah ngajarin, udah memberikan tatanan. Betul apa betul? Wasihataka qabla saqami, gunakan masa sehat
sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Jangan sembarang jadi orang. Ntar kalau udah sakit baru nyesel. Sama orang masih hidup, kalau mau ibadah ntar lo mati baru nyesel. Subhanallah. Fatihah yakin gak nyampe? Yakin. Ada orang yang sudah mati suri. Kata beliau, dia ngelihat orang yang banyak itu dicelubin di dalam lahar, mati menjerit. Kata dia, ngejerit di sono gak ada yang nolong. Kopeng mata satu menjerit kencang banget, pasti datang secara serentak. Betul. Kenapa? Refleks kita mau menolong. Tapi nanti tatkala diazab di alam kubur, ngejerit luar biasa, nggak ada yang nolong. Semuanya dengan amal-amalnya, dengan keindahan dan siksaannya. Ternyata tatkala dibacakan Fatihah, orang tua yang dulunya banyak maksiat, belum taubat sebelum mati, nggak mau ibadah, belum taubat sebelum mati, tapi punya anak yang soleh. Ini bocah dari kecil sering ke masjid, nggak domelin mulu di masjid domelin mulu, berisik. Padahal amat dia sendiri berdua masih kecil begitu kali. Ini kan mohon maaf nih, kadang-kala itu kan jadi masuk ke pikiran dia ya. Kayaknya masjid serem banget ya, orang boleh. Lama-kelamaan aja larinya kemana? Kafe, warkop, akhirnya rame kafe. Subhanallah. Ya kan bocah lagi sholat. Ya kan kita ngerasain sendiri. Kadang-kadang kita main dorong-dorongan, masih bocah. Tadi udah tua kayak gini di luar di depannya. Soalnya main dorong-dorongan, kan kita aneh. Oh dia begitu dah. Betul. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Jadi subhanallah, kita diperintahkan banyak berzikir la ilaha illallah. Sampai saya luar biasa saya senang ada seorang wali, seorang kekasih dari kota Tangerang, yaitu almarhum Abah Uci. Beliau mengajarkan habis sholat jangan tinggalkan zikir la ilaha illallah minimal cuma 3 kali. Ini dipermudah, cuma dipanjangkan lamnya. Tidak la ilaha illallah tidak, tapi dibaca la ilaha illallah, dibaca 3 kali itu. Karena tetap kalau membaca lamnya dipanjangkan lalu ilah dipanjang lagi lamnya illallah dipanjangkan lam jalannya berbeda dengan la ilaha illallah, itu berbeda kekuatannya. Insya jadi mudah-mudahan betul-betul Ramadan ini menjadi momentum puasa yang terbaik buat kita semuanya. Gunakan kesempatan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatihah dari anak yang soleh tadi, yang orang tuanya durhaka belum taubat, ternyata tatkala sampai ke kuburan itu jadi hidangan makanan. Itu sama malaikat diberhentikan. Berhenti dulu. Misalnya namanya Majun bin Midin. Ada kiriman katanya. Itu yang anaknya sehabis sholat baca Fatihah. Ini orang tuanya diangkat dulu dari lahar, dipakai pakaian yang bersih, kemudian dihidangkan makanan. Makanan itu Fatihah. Tadi kan yang umumnya membacakan Fatihah juga. Buat yang telah memberikan sedekah, alhamdulillah. Maka pegang erat keyakinan dan keimanan kita, terus tingkatkan kualitas ibadah kita. Insya Allah. Buat yang sudah lanjut usia, sekali lagi saya katakan, jaga pola hidup, jaga pola makan. Lalu banyakin ambil nafas. Tekan lidahnya lipat ke atas. Hati Allah. Itu pun obat untuk menghilangkan kecemasan kita. Insya Allah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat buat kehidupan kita dari dunia sampai akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.